Pada video ini, kami akan membahas cara scalping gold M1 yang cukup efektif dan cukup mudah untuk digunakan. Cara scalping gold M1 ini sendiri dapat Anda gunakan pada semua aplikasi trading seperti MetaTrader 4 atau MT4, MetaTrader 5 atau MT5, atau TradingView dan aplikasi trading lainnya. Halo semuanya, selamat datang di channel Trader Misterius. Jangan lupa dukung kami dengan cara like dan subscribe channel ini. Cara scalping gold 1 menit ini hanya akan menggunakan EMA atau Exponential Moving Average dan CCI atau Commodity Channel Index. Oleh sebab itu, cara scalping 1 menit ini dapat Anda gunakan pada semua aplikasi trading. Namun, pada contoh ini, kami akan menggunakannya pada aplikasi TradingView. Namun sebelum itu, Anda harus tahu fastbull.com. Untuk melakukan entry di market, biasanya saya juga akan melihat sentimen-sentimen di market. Salah satu sentimen yang menjadi pertimbangan saya adalah sentimen spekulatif yang ada pada beberapa broker. Dan saya akan menggunakan fastbull.com untuk membantu saya dalam melihat sentimen spekulatif harga di beberapa broker. Anda dapat masuk ke website fastbull.com, kemudian pilih data, dan kemudian klik tren pasar. Dalam tren pasar ini, kita dapat melihat sentimen yang ada pada beberapa broker. Misalkan kita akan melihat market gold. Maka di sini terlihat beberapa persentase buy dan sell di beberapa broker. Dan kita juga dapat melihat nilai rata-rata sentimen yang terjadi pada market gold. Anda dapat melihat data ini secara gratis, cukup hanya dengan menggunakan website fastbull.com. Yang linknya sudah saya tempatkan di kolom deskripsi. Atau jika Anda adalah pengguna mobile, maka Anda dapat mendownload aplikasi mobile yang sudah tersedia di Play Store ataupun App Store. Sekarang buka aplikasi TradingView Anda, kemudian masuk ke setting pair. Kemudian setting pair menjadi pair gold atau XAU USD, dan kemudian setting time frame menjadi 1 menit. Setelah itu kita masuk ke tab Search Indicator. Pada tab Search Indicator, ketikkan 3 Exponential Moving Average dan pilih 3 Exponential Moving Average dari Trade Titan. Kemudian masuk ke tab Pengaturan. Pada tab Input, ganti angka short length menjadi 5, kemudian intermediate length menjadi 8, dan long length menjadi 13. Setelah itu masuk ke tab Style. Pada tab Style, atur warna garis dan ketebalannya sesuai dengan selera Anda. Kemudian klik OK. EMA 5, EMA 8, dan EMA 13 ini akan kita gunakan sebagai pemandu tren di market. Di mana jika EMA 5 dan EMA 8 berada di atas EMA 13, maka itu adalah tanda tren bullish. Dengan catatan bahwa posisi garis EMA harus sesuai dengan urutannya. EMA 5 akan berada pada posisi yang paling atas, kemudian EMA 8 berada di tengah, dan EMA 13 berada di posisi yang paling bawah. Sebaliknya, jika EMA 5 dan EMA 8 berada di bawah EMA 13, maka itu adalah tanda tren bearish. Dan urutan EMA adalah EMA 5 berada di posisi paling bawah, EMA 8 berada di tengah, dan EMA 13 berada di posisi yang paling atas. Sekarang kita masuk lagi kembali ke tab Search Indicator dan ketikkan CCI atau Commodity Channel Index. Kemudian pilih saja CCI Default dari TradingView. Setelah itu, masuk ke tab Pengaturan Indikator CCI. Pada tab Input, biarkan saja pada pengaturan default, kemudian masuk ke tab Style. Pada tab Style, hilangkan tanda pada smoothing line, middle band, dan background indikator. Kemudian, ganti warna dan ketebalan garis pada CCI, upper band, dan lower band sesuai dengan selera Anda. Kemudian klik OK. Indikator CCI atau Commodity Channel Index ini akan kita gunakan untuk melihat divergence yang terbentuk. Dan pada contoh ini, kami akan menggunakan bullish divergence dan bearish divergence. Bullish divergence adalah situasi di mana harga akan membentuk titik lower low atau titik harga terendah baru
sedangkan indikator membentuk titik higher low baru atau titik terendah dalam posisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan titik terendah sebelumnya. Jika terjadi bullish divergence, maka fokus utama kita adalah mencari titik entry buy terbaik. Sedangkan bearish divergence adalah situasi di mana harga akan membentuk titik higher high baru atau titik harga tertinggi baru, sedangkan indikator membentuk titik lower high atau titik tertinggi dalam posisi yang lebih rendah dibandingkan dengan titik sebelumnya. Dalam artian, bahwa garis sinyal membentuk titik lower high baru pada saat harga membentuk titik higher high baru. Jika terjadi bearish divergence, maka fokus utama kita adalah mencari titik entry sell terbaik. Sekarang kita akan membahas bagaimana cara menggunakan strategi trading ini. Cara melakukan entry buy. Jika terdapat pergerakan trend bearish yang cukup kuat dan membentuk titik low dan lower low baru, maka Anda harus memperhatikan pergerakan indikator CCI. Jika pada saat yang sama, indikator berlawanan terhadap pergerakan harga, atau dalam artian, pada saat yang sama indikator membentuk titik higher low baru, maka itu adalah tanda bullish divergence. Untuk memastikannya, maka Anda dapat menarik trend line dari titik low ke lower low pada candlestick, dan kemudian Anda juga dapat menarik garis pada titik low ke titik higher low indikator. Setelah bullish divergence terkonfirmasi, maka Anda dapat menunggu hingga garis EMA 5 dan EMA 8 memotong EMA 13 ke arah atas. Pastikan bahwa posisi EMA 5 berada di posisi paling atas, EMA 8 di posisi tengah, dan EMA 13 di posisi paling bawah. Kemudian, pastikan bahwa candlestick yang terbentuk adalah candlestick bullish. Setelah semua syarat terkonfirmasi, maka Anda dapat melakukan entry buy setelah candlestick bullish selesai ditutup. Tempatkan stop loss pada swing low terbaru, kemudian gunakan target take profit dengan menggunakan RR 1:2. Cara melakukan entry sell. Jika terdapat pergerakan tren bullish yang cukup kuat dan membentuk titik high dan higher high baru, maka Anda harus memperhatikan pergerakan indikator CCI. Jika pada saat yang sama, indikator berlawanan terhadap pergerakan harga, atau dalam artian, pada saat yang sama indikator membentuk titik high, maka itu adalah tanda bearish divergence. Untuk memastikannya, maka Anda dapat menarik trend line dari titik high ke higher high pada candlestick, dan kemudian Anda juga dapat menarik garis pada titik high ke titik lower high indikator. Setelah bearish divergence terkonfirmasi, maka Anda dapat menunggu hingga garis EMA 5 dan EMA 8 memotong EMA 13 ke arah bawah. Pastikan bahwa posisi EMA 13 berada di posisi yang paling atas, EMA 8 di tengah, dan EMA 5 di posisi paling bawah. Kemudian, pastikan bahwa candlestick yang terbentuk adalah candlestick bearish. Jika semua syarat sudah terkonfirmasi, maka Anda dapat melakukan entry sell setelah candlestick bearish selesai ditutup. Tempatkan stop loss pada swing high terbaru, dan gunakan target take profit dengan menggunakan RR 1:2. Tetap jaga money management dan psikologi trading Anda. Demikian pembahasan kita kali ini. Semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita semuanya. Klik like dan subscribe jika Anda suka dengan video ini. Salam, trader misterius.